Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang kita cintai dan kita hormati, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu ditinggal ibunya. Usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya menjadi yatim piatu. Lahir dalam keadaan sudah yatim, besar yatim piatu, dipelihara kakeknya, wafat lagi kakeknya, diusir dari kampung halamannya, dihina, dimaki, diperangi. Tapi alhamdulillah, dalam keadaan tekanan yang seperti itu, berhasil menjadi pemimpin meskipun tidak pernah pasang baleho, tidak pernah bikin tim sukses, tapi berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu bukti pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan orang Islam, yang menulis buku ini bukan umatnya, tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh pilihan itu tak lain adalah manusia pilihan yang malam ini kita peringati Maulid hari kelahirannya. Siapa gerangan manusia pilihan itu? Tak lain adalah baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu tanggal berapa lahirnya Nabi? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, ayo, itu anak-anak, ayo, sini kau, saya kasih kau hadiah, ayo, cepat sini, jangan malu anak santri, ayo, sekalian buktikan bahwa anak santri memang hebat, hari anak santri, ayo, sini deh, sini, sini, oke, tapi sebelum kau jawab ada passwordnya, ya, siapa namanya neneknya wali kota, ayo, jawab, Alimuddin. Nah, lain kali anak santri, kalau kau ditanya jawab saja, soal benar atau tidak urusan belakangan. Jangan langsung bilang tidak tahu. Itu bukan generasi handal. Jawab saja, sembarang kau tahu, kau jawab. Belum tentu juga ini orang tahu. Ya. Nah, tanggal berapa lahirnya Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Waktu itu ada peperangan gajah. Oh, peperangan. Ya, sedikitlah kau ada apa hadiah, uang merah. Oke. Beda itu rasanya bos, uang Kapolres dengan uang Ostas. Mana? Ayo. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Nah, ini jadi masalah. Saya ini keliling-keliling maulid, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Eropa. Itu tema-temanya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari, ya toh? Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau mengikuti cara hidup Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak pernah tahu? Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi? Ayo, oke lah. Berapa anaknya Nabi?
ti am li. Bingung mah kodomo. Bagaimana kau mau contoh Nabi? Ayo, sejarah Nabi saja tidak tahu. Bagaimana anak-anak kita mau tahu sejarah Nabi? Bapaknya dia tidak tahu sejarah Nabi. Ada anak-anak ditanya bapaknya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Ayo, balik tanya mamanya, Mak, kenapa disebut tahun gajah? Apa kata mamanya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Ayo, bagaimana anak kita mau teladani Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Zaman dulu ibu-ibu, dari kecil kita sudah tahu sejarah Nabi. Diajarkan oleh nenek dan orang tua kita. Nah, jangan pakai tangan kiri minum. Nabi minum itu pakai tangan kanan. Nah, jangan kau bikin toilet. Jangan kau membuang air besar menghadap kiblat, karena itu tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, jangan kau berdiri makan, karena Nabi tidak berdiri makan. Itu dulu orang tua kita. Saya bahkan tahu sejarah Nabi dari lagu-lagunya ibu saya. Sambil cuci piring ibu saya, menyanyilah dia. Pada zaman dahulu kala. Saya tanya, kenapa zaman dahulu kala, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa sih zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa nabinya, Mak? Namanya itu nabi terakhir. Nah, lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Lubuk Linggau atau Jambi? Dia jawab lagi, bukan itu. Dan lanjut, Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Sekda atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo. Dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Apa lagunya seperti itu? Dulu ibu-ibu kan lagunya bagus-bagus. Masuk Isra Mi'raj lagunya 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu. Ya. Nah, mari kita dengar sisi kehidupan Nabi. Saya tidak bisa cerita panjang lebar. Kenapa? Di samping karena keterbatasan ilmu, juga karena waktu yang sangat ringkas. Tidak secara lengkap. Ayo. Nabi lahir disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada raja yang sombong. Namanya Abraha. Dia cemburu sama kota Mekah. Kenapa? Orang-orang Arab setiap tahun datang ke Mekah. Semua orang Arab di Jazirah Arab, Timur Tengah, datang semua ke Mekah. Ini Abraha, dia bilang, kenapa bukan kotaku didatangi? Kenapa mesti ke Mekah? Sebarkan intel. Oh, dapat jawabannya. Ternyata orang ke sana karena ada bangunan mulia yang disembah orang-orang Arab. Apa? Namanya Ka'bah. Akhirnya Abraha bikin duplikat, bikin Ka'bah palsu di kampungnya. Tapi anehnya tidak ada orang ke kampungnya, orang tetap ke Mekah. Marah Abraha. Jalan satu-satunya hancurkan Ka'bah. Bikin pasukan khusus, berkendaraan gajah, naik mereka mau menghancurkan Ka'bah. Mereka punya mau, Allah punya kuasa. Begitu dekat dengan kota Makkah, Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan pasukannya berupa burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dia hamparkan semua batu-batu ini, hancur berantakan kendaraan gajah itu beserta Raja Abraha pada tahun kelahirannya Nabi. Tahun itulah maka disebut tahun
gajah. Jadi jangan kau lagi bilang karena bukan tahun kambing. Sudah. Lama kita ringkas cerita. Usia 25 tahun Nabi menjadi pegawainya Siti Khadijah, janda Mekah yang paling kaya waktu itu. Khadijah memperkerjakan Muhammad belum jadi Nabi. Maka dia lihat pekerjaannya, bagus juga ini pegawaiku satu. Jujur, bagus kerjanya, disiplin, cakep pula. Selalu dipuji. Di depannya sekretarisnya namanya Nafisa. Nafisa berkata, ini bunda kayaknya jatuh cinta sama Muhammad. Akhirnya apa? Nafisa menjadi tim sukses. Bukan tim sukses pilkada ya. Kalau tim sukses pilkada dia yang sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses itu kontraktor. Ada kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Belum tahu ibu. Jadi konon kabarnya itu penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, hancur kita ini di neraka. Nggak ada enaknya, di blender terus. Lalu dia bilang dari neraka, kamu bagaimana kabar beritamu di surga? Alhamdulillah nyaman betul di sini surga. 1 laki-laki, 7 bidadari pendampingnya. Bayangkan Pak, 7 bidadari. Dan itu bidadari tidak pernah kentut, perawan terus. Nggak sama istri kita di rumah, 7 kali kentut satu hari. Jadi bapak-bapak yang tidak punya istri dan tidak berani poligami, siapkan 7 bidadari. Karena saya selesai ceramah di Makassar begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, Ustadz, betulkah itu 1 laki-laki 7 bidadari di surga? Iya, yang penting suamimu masuk surga. Jadi suamiku juga begitu nanti? Iya, 7 bidadari. Dia langsung, ya Ustadz, bolehkah saya berdoa? Ibu mau berdoa apa? Ya Allah, janganlah kau berikan bidadari suamiku. Cukuplah saya bidadarinya dunia sampai di akhirat. Saya bilang, hei sini kau ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kamu lanjut lagi di akhirat. Lalu penghuni surga ini berkata, nyaman betul di sini. Penghuni neraka berkata lagi, bolehkah kami jalan-jalan ke situ melihat keadaanmu? Boleh aja, sini aja. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang mas bro. Karena penghuni neraka kreatif, pandai mencari solusi. Gampang. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 70%. Hari kedua selesai 80%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai tepat waktu. Dilihat ini dari neraka, kenapa jembatan belum surga belum goyang-goyang? Kenapa belum mulai proyeknya? Teriaklah ini dari neraka, mas bro penghuni surga, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai bos? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung proyek. Ketawa anggota DPR. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Jadi masuklah surga penghafal Quran. Begitu masuk dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Nah di negara aku banyak koruptor. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa itu banyak anggota DPR? Negara aku banyak korupsi. Kata penjaga surga, nggak usah kau ribut. Dia cuma reses. Sebentar lagi dia balik ke tempatnya. Tapi bukan anggota DPR-nya Lubuk Linggau. Atau ada anggota DPR yang lain dibilang lain dilaksanakan? Ada. Anggota DPR biasa kan kalau mau dipilih banyak sekali janji-janjinya.
pilih saya, ini nomor telepon saya, kau pilih, ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Betul. Kau salah sendiri, kenapa kau pilih? Makanya jangan kau pilih yang pembohong. Gara-gara kau dikasih 300.000, terpilih, dia tidak datangi lagi kau. Kau bilang, kenapa itu tidak pernah lagi datang? Dia bilang, ngapain saya datang? Saya sudah bayar kamu. Mau kau. Udah. Nah, kemudian Masyitah menyampaikan hasratnya kepada Nabi Muhammad. Waktu itu belum Nabi. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan sudah janda, tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisa, tenang mas bro, saya punya urusan. Dia datang ke Khadijah. Khadijah, bagaimana menurutmu kalau ada laki-laki yang suka kamu? Alhamdulillah, rezeki tak terduga. Tapi dia masih muda dari kamu, tidak jadi masalah. 15 tahun lebih muda, tidak jadi masalah. Tapi dia anggap anak buahmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Khadijah, tidak ada masalah. Nafisa bilang, tenang, saya yang punya urusan. Inilah yang disebut tim sukses tidak memanfaatkan situasi. Kan ada tim sukses disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dibikin. Ini Nafisa tidak. Akhirnya nikah. Setelah nikah, lahir anaknya Nabi. Siapa yang tahu namanya Nabi yang pertama anaknya? Saya kasih hadiah. Siapa? Ayo. Sini kau, sini. Sini. Hebat ini anak lu linggau. Mas kecil-kecil sudah tahu. Siapa namanya anak pertamanya Nabi? Fatimah. Fatimah. Berarti ibumu salah ajar kau ya. Tetap dikasih hadiah. Ya, bukan Fatimah, anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Bukan Fatimah ya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 7 anak Nabi. 7 anak Nabi. Ya. Anak pertamanya namanya Qasim. Setelah lahir anaknya beliau, kemudian nih dengar ini, dengar. Belum jadi Nabi. Usia Nabi waktu itu 37 tahun. Di Makkah terjadi perselisihan. Apa sebabnya? Ka'bah dipugar. Setelah dipugar, batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali di tempat asalnya. Ribut warga Makkah. Kata Bani Auf, kami lebih berhak. Kata Bani Adi, saya lebih berhak. Ribut semua suku, merasa lebih berhak 4 suku. 6 hari tidak ada penyelesaian. 6 hari belum ada jalan keluar. Akhirnya di hari ke-7 mereka musyawarah. Begini saja, kita tunggu besok. Siapa yang lewat di pintu itu, sekarang namanya masjid, siapa yang lewat di pintu itu, maka kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara kita yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Maka tunggu besok. Ternyata yang lewat pertama di pintu itu dialah Muhammad, yang pada waktu itu diberi gelar orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya karena tidak pernah bohong. Lalu dia bilang, Abu Lahab, cocok ini kaulah Muhammad. Bagaimana ini? Kami sudah berhari-hari bermusyawarah, tidak dapat jalan keluar. Siapa yang kau tunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini? Nabi lalu mengambil serbannya. Beliau letakkan serbannya. Adik-adik tahu serban? Berapa sujudnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Maka Nabi letakkan serbannya, diletakkan, lalu Nabi memanggil semua 4 kepala suku, silahkan kau pegang sudutnya masing-masing.
Setuju? Setuju. Lalu Nabi dia bilang, daripada kau bertengkar, saya ambil ini batu, letakkan di serban, mari kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Sudah, daripada kalian bertengkar semua, sudah itu pegang tanganmu masing-masing, kita letakkan di kembali tempatnya. Selesai masalah tanpa masalah. Ada lagi tahu pegadaian. Ini ibu-ibu dasar suka kredit. Coba, artinya apa? Usia Nabi belum jadi Rasul, beliau sudah menunjukkan kecerdasannya dengan cara apa? Meletakkan batu, menyelesaikan masalah warga tanpa ada yang dirugikan. Win-win solution. Berarti Nabi cerdas. Nah, hikmah pertama dedek, ini ada dedek santri, kalau kalian mau sukses, maka utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Ulang tahun Lubuk Linggau yang ke-18 ini, maka wali kota besok panggil kepala dinas pendidikannya. Wahai kepala dinas pendidikan, besok kau keliling sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita, cari anak-anak SMA kelas 3 yang punya nilai baik, yang punya akhlak bagus, sekolahkan, ditanggung oleh pemerintah kota sampai di mana dia mau sekolah. Itu kalau mau maju, utamakan pendidikan. Adik-adik, Iqra ayat pertama turun. Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama, Iqra, baca. Berarti kalau kabupaten kota ini mau maju, maka utamakan pendidikannya buat anak-anak kita. Ada 4 sahabat Nabi. Ini Pak Wali mohon maaf, ini sahabat utama Nabi, boleh dicontoh, bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau Bapak mau mengambil staf ahli atau orang-orang yang menjadi kepercayaan Bapak, miliki sifat 4 ini. Yang pertama, cari orang seperti sifatnya Abu Bakar Siddiq. Apa sifatnya Abu Bakar Siddiq? Orang dewasa, orang tua yang arif dan bijaksana. Tuh harus cari itu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Dia adalah tokoh yang kalau hak, hak, kalau batil, batil, tidak bisa dibayar, tidak bisa kompromi. Dia adalah Umar bin Khattab yang diberi gelar Al-Faruq karena dia hebat. Kalau haram, haram, halal, halal, tidak bisa kompromi. Yang ketiga, Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Ali paling cerdas. Pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya sodorkan pilihan antara handphone dengan buku, pilih mana ibu? Buku. Pencitraan. Pilih handphone. Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, Bapak punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, itu kaleng digembok, sudah itu kasih masuk lemari, lemari digembok, sudah 2 gemboknya, keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya, keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya, keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Begitu sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati toh kau jaga itu harta. Sementara harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Wali kota kita. Coba, kemana wali kota pergi? Dikawal dan dijaga. Dikawal oleh Satpol PP, polisi setengah. Toh, kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena cerdas. Tidak mungkin jadi wali kota kalau dia tidak cerdas. Maka orang yang cerdas punya ilmu, dilindungi dan dijaga karena ilmunya. Kedua kelebihannya ilmu. Dengarin adik, supaya kalian mau sekolah dengan baik. 2 kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku kaya sekali deh, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya.
dibelikan buku besar, diajar membaca yang ada gambarnya supaya gampang dia mengerti. Disuruh aja, baca Pak, PE P tambah P Pep, SO so, bacanya Pepso, DEDNT apa bacanya Pak semua? Odol. Belem-belem. Coba dibawa lagi anaknya ke Makassar kota, wah dia masuk mall. Adik-adik tahu mall? Sampai di mall ada tangga lift, tahu tangga lift? Dia naik turun. Begitu dia masuk mall, dilihat tangga lift, terbuka, ada tulisannya open. Dibayangkan open, pembikin kue. Open di kampung kan pembikin kue mentega. Begitu terbuka, masuk orang Cina. Dia teriak, "Hei, jangan kau masuk, panas itu, pembikin kue, jangan masuk." Masuk pula ini orang Cina, tertutup pintunya. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Saya bilang, memang jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal lah yang masuk, lah yang keluar, beleng-beleng. Ayo, tuh banyak duitnya. Tapi dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Ustaz Dasar. Ya, keliling kemana-mana. Waktu saya kecil dulu, saya lihat itu pesawat lewat di kampung saya teriak, pesawat, kapal lutu. Orang Bugis bilang, kapal lutu, kapal lutu. Saya dalam hati, bisa gitu saya naik pesawat nasi meninggal. Ternyata alhamdulillah sekarang saya capek naik pesawat. Tadi saya naik heli, malah diantar naik heli dari Jambi ke Lubuk Linggau. Coba, kenapa? Apa karena saya cakep, Pret? Apa? Karena punya ilmu. Sekarang enggak pernah saya bingung. Orang bingung sekarang mau keluar daerah. Kenapa? Mahal tiket. Saya enggak pernah cemas soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Kabak Kesra. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya anak budakku sekolah, nggak ada duitnya orang tuaku. Orang tuamu tidak ada duitnya, tapi Tuhanmu maha kaya. Saya kalau lihat pekerjaan orang tua saya, tidak mungkin saya punya tinggi sekolah. Cuma sayang itu MC tidak sebut semua gelarku tadi. Kalau di gelarku semua disebut itu panjang, tidak bisa bernapas. Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Doktor saya ada dua, satu doktor dalam negeri, satu doktor luar negeri. S1 saya juga ada dua. Gimana caranya? Nah, bapakku orang miskin. Bapakku bilang, sekolah kau nak, saya miskin tapi Tuhanmu kaya, nggak boleh kau berhenti sekolah. Jangan pernah putus asa soal perut. Anak muda, perut ini urusan Allah, bukan urusanmu. Rezekimu Allah yang ngatur. Rezekimu Allah yang ngatur. Nggak boleh kau campur itu rezeki. Ajal, jodoh, maut, jodoh Allah yang ngatur. Biar bukan jodohmu, nggak ketemu kau kalau tidak jodoh. Kau 10 tahun pacaran bukan jodohmu, nggak jodoh. Baru 1 malam pacaran tertangkap hansip, nikah. Jodoh. Kau juga cewek yang mau dipacar-pacari sama cowok, modal Silver Queen 10.000, dibawa malam minggu, tesostro 1 botol, roti 1, autan 2, pakai sabun nyamuk, dibawa di pinggir jalan lapangan nonton, Pret. Yang aku percaya itu cowok, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, Pret. Woi cewek, jangan kau mau dicowok-cowok, pacar-pacari cowok. Sudah 3 tahun kau dipacari, ndak dinikah-nikahi. Motor aja itu 1 tahun sudah lunas cicilannya. Kau 3 tahun dipakai gratis, ndak bodoh. Minta kau sama dia cowokmu, nikahi saya. Kalau kau tidak mau, saya nikah sama laki-laki lain. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh cewek. Ya, mentang gagah, mana buktinya? Apa kau minta bukti? Bukti minta kancing baju. Cewek, kalau dia bilang cowokmu mana buktinya, ambil kertas bermeterai. Saya Rahmawati
berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang namanya Rahman. Setelah dia kerja dan menghafal 30 juz, saya terima lamarannya apapun alasannya. Bismillah, yang berjanji Rahmawati. Itu boleh kau dituntut kalau kau ingkar janji, ada materinya. Ya, nah ibu bapak, adik-adik sekolah. Yang kedua, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali. Harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Yuk sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kasih putus sekolah nak. Saya miskin Ustadz, jangan. Anakmu punya rezeki sendiri. Bapak cari nafkah. Saya mestinya bapak ngomong, nak, saya dulu cita-cita jadi akabri. Nak, saya cita-cita jadi dokter, tapi putus sekolah karena nenekmu tidak bisa. Sekarang kau yang harus lanjutkan cita-cita.